Lanjut ke soal ini, yang ditanya adalah bagaimana sikap bidan yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, mari kita lihat terkait soalnya. Seorang perempuan usia 21 tahun, anak pertama, tidak ada riwayat abortus, kemudian hamil 40 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mules sejak 7 jam yang lalu. Hasil anamnesis keluar lendir bercampur darah 1 jam yang lalu. Kemudian ibu belum makan karena masih merasa mual ya. Nah, jadi ibunya belum makan karena masih merasa mual. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110 per 70. Kemudian nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pernafasan 20 kali per menit, TFU 36 cm ya. DJJ-nya 140 kali per menit teratur, kontraksi bagus 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik. Ketika dilakukan pemeriksaan dalam, ibu itu pembukaannya 3 cm. Porsionya masih tebal, selaput ketuban positif dengan presentasi kepala sudah di hot 2, ubun-ubun kiri depan ya. Bagaimana sikap bidan pada kasus tersebut? Nah, jadi di sini permasalahan yang kita dapati adalah ibu belum makan karena merasa mual. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan pada kasus tersebut? Nah, jadi ibunya ini masih di kala 1 fase laten ya, karena pembukaannya masih 3. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, dengarkan keluh kesah ibu bersalin. Nah, jadi kalau mendengarkan keluh kesah ibu bersalin, ini memang penting ya. Nah, jadi mendengarkan keluh kesah ini memang penting, namun tidak relevan atau tidak mengatasi permasalahan yang di kasus. Nah, jadi di kasus itu adalah ibunya belum makan karena masih merasa mual. Nah, jadi ini bukan sebuah fokus utama terkait permasalahan yang kita temukan. Kita lihat yang opsi B. Berikan sugesti positif secara terus-menerus. Nah, jadi memberikan sugesti itu memang mendukung psikologis ibu ya, tapi tidak mengatasi permasalahan utama. Jadi permasalahan utama yang kita temukan itu adalah kan ibu belum makan. Nah, sehingga ketika kita menemukan permasalahan ini, yang diatasi adalah masalah belum makannya. Karena nanti kan ketika menjalani proses persalinan, ibunya membutuhkan tenaga. Jadi untuk yang B itu kurang pas. Yang C, informasikan kemajuan persalinan jika diminta. Nah, jadi menginformasikan kemajuan proses persalinan ini bukan sebuah sikap, tapi ini merupakan sebuah informasi atau edukasi yang diberikan. Nah, sedangkan permasalahan yang kita temukan itu bukan permasalahan dari pemeriksaan. Kalau kemajuan persalinan dilihat dari soal, itu kan tidak ada permasalahan. Semuanya berjalan dengan normal. Nah, cuman keluhan yang kita dapati adalah yang ini. Jadi, untuk informasikan kemajuan persalinan itu masih kurang pas ya teman-teman, karena tidak mengatasi permasalahan yang kita temukan. Kemudian anjurkan ibu makan sedikit demi sedikit tapi sering. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Ketika ibu bersalin itu tidak mau atau tidak bisa makan karena ada perasaan atau ada rasa mual, maka anjurkan ibu itu makan atau minum sedikit demi sedikit tapi sering. Nah, jadi untuk jawabannya adalah yang D. Bagaimana yang E? Kalau yang E, komunikasikan kondisi ibu kepada keluarga untuk persiapan rujukan. Ini tidak pas ya teman-teman ya, karena tidak perlu dilakukan rujukan pada kasus ini. Karena pada kasus ini semua pemeriksaan normal, jadi tidak perlu dilakukan rujukan. Maka untuk soal yang ini jawabannya adalah yang D. Oke, semoga bisa dipahami.